Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naifa Idriasa Putri dari absen 24 kelas 11.5. Hari ini saya akan menyampaikan buku sejarah halaman 96 bagian B dan C. Bagian B yang pertama, ketiga tokoh utama Indis Patriots yaitu F.E. Douws Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1913. Penangkapan ini dilakukan karena aktivitas politik mereka yang menentang kebijakan kolonial Belanda, terutama melalui tulisan-tulisan tajam dan kritik terbuka terhadap pemerintah. Pemerintah kolonial menganggap gagasan Indis Patriots yang menyerukan persamaan hak dan kemerdekaan sebagai ancaman serius terhadap kekuasaan Belanda di Hindia Belanda, sehingga ketika tokoh tersebut ditangkap dan kemudian diasingkan. Yang kedua, organisasi nasional pertama yang bersifat kerakyatan adalah Sarekat Dagang Islam atau SDI. Organisasi ini disebut bersifat kerakyatan karena anggotanya berasal dari kalangan pedagang pribumi dan rakyat kecil, bukan hanya dari kaum terpelajar atau kaum bangsawan. SDI menjadi wadah perjuangan rakyat dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat dominasi pedagang asing, sehingga mampu membangkitkan kesadaran rakyat luas untuk bersatu dan berorganisasi. Yang ketiga, Sarekat Islam didirikan di Solo pada tahun 1911 oleh Haji Samanhudi. Organisasi ini merupakan kelanjutan dari Sarekat Dagang Islam yang sebelumnya bergerak di bidang ekonomi. Dalam perkembangannya, Sarekat Islam tidak hanya memperjuangkan kepentingan ekonomi pedagang pribumi, tetapi juga bergerak di bidang sosial dan politik, serta menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran nasional dan semangat persatuan di kalangan umat Islam. Yang keempat, Sarekat Dagang Islam dicetuskan pada pertemuan pertama tanggal 27 Maret 1909 yang diselenggarakan di rumah R.M. Tirto Adisuryo. R.M. Tirto Adisuryo dikenal sebagai pelopor pers nasional, organisasi modern sebagai alat perjuangan. Melalui SDI, ia berupaya membangkitkan kesadaran pedagang pribumi agar mampu bersaing dan tidak terus-menerus dirugikan oleh sistem kolonial. Yang kelima, sejak R.M. Tirto Adisuryo dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda, kegiatan dan kepemimpinan Sarekat Islam kemudian dicetuskan oleh H.O.S. Cokro Aminoto. Di bawah kepemimpinannya, Sarekat Islam berkembang sangat pesat dan berubah menjadi organisasi massa terbesar di Indonesia. Pada masa itu, Cokro Aminoto berhasil memperluas pengaruh Sarekat Islam ke berbagai daerah dan menjadikannya sebagai kekuatan penting dalam pergerakan nasional. Bagian C yang pertama, dalam bidang politik, gerakan liberal bertujuan untuk memperjuangkan kebebasan individu dari kekuasaan yang bersifat mutlak dan sewenang-wenang. Selain itu, gerakan liberal menuntut adanya pemerintahan yang dijalankan berdasarkan hukum dan konstitusi agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Tujuan lainnya adalah mendorong partisipasi rakyat dalam pemerintahan melalui sistem perwakilan atau demokrasi, sehingga rakyat memiliki hak untuk menentukan arah pemerintahan. Yang kedua, nasionalisme timbul karena adanya persamaan nasib akibat penjajahan yang menimbulkan penderitaan bersama. Selain itu, nasionalisme juga muncul karena adanya keinginan bersama untuk hidup merdeka, bebas dari penindasan bangsa asing. Unsur lainnya adalah persamaan sejarah, budaya, bahasa, dan cita-cita yang menumbuhkan rasa persatuan dan kebanggaan sebagai satu bangsa. Yang ketiga, lahirnya pergerakan nasional Indonesia disebabkan oleh penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda yang berlangsung lama dan menimbulkan ketidakadilan. Faktor lainnya adalah berkembangnya pendidikan barat yang melahirkan kaum terpelajar Indonesia yang memiliki kesadaran politik dan nasional. Selain itu, masuknya pengaruh ide-ide modern seperti nasionalisme, liberalisme, dan demokrasi dari luar negeri turut mendorong munculnya pergerakan nasional. Yang keempat, Kongres pertama Budi Utomo yang diadakan di Yogyakarta pada Oktober 1908 menghasilkan beberapa keputusan penting. Yang pertama, menetapkan bahwa Budi Utomo bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan kebudayaan sebagai sarana memajukan bangsa. Yang kedua, menetapkan Yogyakarta sebagai pusat organisasi. Dan yang ketiga, memperluas keanggotaan agar tidak hanya terbatas pada pelajar Stovia, tetapi juga terbuka bagi kaum priai dan masyarakat Jawa serta Madura. Selanjutnya yang terakhir, Sarekat Islam cepat berkembang karena memiliki basis anggota yang luas dari kalangan rakyat kecil dan pedagang, sehingga mudah diterima oleh masyarakat.
Faktor lainnya adalah penggunaan ajaran Islam yang menjadi pemersatu umat dan menumbuhkan rasa persaudaraan. Selain itu, kepemimpinan tokoh-tokoh karismatik seperti HOS Cokro Aminoto yang mampu menggerakkan massa dan menyampaikan aspirasi rakyat juga menjadi faktor penting dalam pesatnya perkembangan syarikat Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.